Sekarang saya berada di area Universitas RWTH dan ingin mengajak pemirsa untuk tur sedikit melihat bagaimana kurang lebih tampak dari Universitas RWTH. Sekarang kita berada di pusat Universitas RWTH dan dalam area ini saja saya ingin menjelaskan sedikit tentang gedung ini, gedung itu, dan gedung ini. Gedung ini namanya Super C dan kita lihat memang bentuknya itu seperti setengah huruf C. Di sini banyak sekali terjadi hal-hal administratif universitas, dan yang paling penting bagi saya di sini ialah tempat kita perpanjang visa ketika kita udah menjadi mahasiswa di RWTH. Di bagian atas gedung ini itu merupakan tempat seminar, sehingga sebenarnya itu mungkin 2 ruangan besar pada satu lantai, dan di bawah bagian gedung ini ialah tempat terkenal bagi kalau misalkan tahun ajaran baru, awal semester baru, orang-orang pada mendaftar ulang di yang namanya kelas Sparkase Forum. Lalu Sparkase Forum, kalau misalkan fase pendaftaran ulang telah lewat, maka ruangan ini dijadiin tempat belajar yang nyaman sekali, dan di sini ada mungkin sekitar 30 meja panjang yang mana mahasiswa banyak sekali memakai ruang ini sebagai tempat diskusi. Balik lagi ke Super C, di bagian bawah Super C ada sebuah kafe yang enak untuk dikunjungi. Dari sini kita akan menuju ke gedung ini yang namanya ialah Hauptgebäude atau gedung utama RWTH. Gedung utama RWTH atau Hauptgebäude ialah gedung yang sekilas saya melihatnya banyak mungkin kantor-kantor profesor atau mungkin bahkan dekan juga adanya di sini. Tapi untuk hubungannya dengan mahasiswa ialah di sini, atau tepatnya di kelas yang punya jendela ini, ada 2 ruangan kelas belajar yang suka anak bachelor pakai. Di bagian bawah Hauptgebäude terdapat sebuah kantin kecil yang sekarang lagi tutup, yang mana tidak terlalu banyak memiliki menu makanan, tapi karena di area ini kantin terdekat ialah kantin kecil ini, maka banyak banget orang yang datang ke situ. Gedung ini namanya Karman Auditorium, dan ini ialah gedung bersejarah dari RWTH yang sudah tidak terpakai lagi karena masalah sanitasi. Dan namun untuk sebagian kecil dari bagian gedung ini yang mana di belakang sana masih dipakai untuk kelas bahasa. Saya akan menjelasin itu sekarang. Sekarang saya berada di depan sebuah gerbang yang menghadap ke Karman Auditorium. Gede banget dari tadi kita di sana sampai ke sana. Dan seakan gerbang ini ialah pintu masuk utama RWTH pada saat zaman dulu. Namun ternyata setelah saya baca di situ, ternyata ini ialah tempat kelahiran dari sebuah tokoh Katolik penting di Aachen, Franziska Xavier. Kita masuk ke bagian belakang Karman Auditorium dan kita lihat di sana ada lampu menyala, gedungnya masih aktif, dan ini ialah tempat di mana kita tempat di mana RWTH Language Center berada. Dan info menarik, kalau kuliah di RWTH belajar bahasa kecuali bahasa Jerman gratis. Sambil kita jalan menuju ke gedung yang lainnya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa gedung yang lainnya itu ialah perpustakaan utama RWTH, dan di sana banyak banget orang belajar di perpustakaan. Semuanya harus diam, dan tempat yang oke untuk belajar, tapi
dapat tempatnya rebutan. Sekarang saya berada di depan dua gedung perpustakaan RWTH, dan gedung yang ini lebih lama daripada gedung yang ini. Dan sekarang kalau kita ngomong perpustakaan, bukan berarti di sini banyak banget buku yang bisa kita pinjam, namun dua gedung ini lebih ke arah tempat di mana orang-orang bisa belajar dengan sunyi. Walaupun saya bilang bahwa RWTH Aachen pada perpustakaannya di sini tidak memiliki banyak buku, bukan berarti RWTH Aachen tidak punya banyak buku. Namun buku-bukunya itu disimpan di area lain, yang mana ada gedung lebarnya sepertiga dari gedung di depan saya, dan ada 5 lantai ke atas, dan semuanya buku semua. Jadi nggak ada tempat belajar, jadi pure buku semua, dan di situ tempat orang untuk nyari buku dan minjem buku. Walaupun di dua gedung ini tidak terdapat banyak buku, tapi di sini terdapat kumpulan majalah-majalah kelas dunia yang update seperti The Economist, dan kita bisa baca di sini untuk menambah wawasan kita. Sekarang kita akan ke bawah sedikit, ada area menarik yang akan saya perlihatkan. Situ dia. Sekarang saya sudah berada di tempat yang ingin saya tunjukkan, yaitu Ponsstraße, dan di sini banyak banget restoran dari ujung sana sampai ujung bawah, dan juga kalau aktivitasnya ialah kebanyakan mahasiswa setelah anggaplah belajar di perpustakaan, terus mau makan siang atau makan malam bisa jalan ke sini. Ya, itulah tampak utama area RWTH Aachen. Dan sedikit info tambahan, kalau kita jalan, ini kita belakangnya kontor tadi. Kalau kita jalan ke area sana, nanti sekitar 4 menitan kita masuk ke pusat kota Aachen. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.